Halo teman-teman, great days. It's always me, Jonathan Kamil alias Kam Jon. Oke teman-teman, welcome ya bagi yang baru join, baru tahu channel Kam Jon Mastermind ini ya. Membahas tentang mindset dan alam bawah sadar. Bagi yang suka, boleh klik subscribe dan juga tombol loncengnya supaya notifnya nyampe ke teman-teman. Oke ya, nah teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang competition ya, atau kompetisi. Tapi akan dibagi menjadi dua part ya. Kita akan bahas dulu part yang pertama di sini dan part yang kedua nanti di video selanjutnya. Oleh karena itu teman-teman ya, videonya singkat dan sangat bermanfaat, tonton sampai selesai ya. Jangan di skip, jangan dilewati. Oke ya. Oke teman-teman. Apa sih definisi kompetisi? Ya. Definisi kompetisi secara simple ya adalah persaingan atau pertandingan. That's it. Nah, masalahnya bersaing dengan siapakah? Ya. Dalam hal apakah? Oke, teman-teman. Pertanyaannya gini. Apakah kompetisi itu penting? Ya. Apakah kompetisi itu diperlukan dalam hidup ini? Nah, untuk menjawabnya gini, teman-teman. Mengacu pada salah satu fungsi alam bawah sadar, yaitu survival, ya. Tetap eksis, tetap hidup ya. Nah ini pembahasan tentang alam bawah sadar bisa teman-teman nonton di video awal saya ya. Dari playlist nonton video awal saya tentang alam bawah sadar ya. Nah supaya tetap eksis dan tetap hidup, maka terkadang kompetisi itu diperlukan. Nah tentunya kita memilih kompetisi yang baik ya. Bukan kompetisi yang merusak. Oke ya. Nah teman-teman, faktor penting kompetisi. Jadi ada dua nih faktor penting kompetisi. Yang pertama adalah time atau waktu. Dan yang kedua adalah arena atau bidang. Ya. Contoh nih. Lomba lari 100 meter ya, sprint. Nah, ini bidangnya teman-teman. Bidangnya adalah olahraga lari. Sprint 100 meter. Ya. Kalau waktunya ya, waktunya atau time-nya itu dilihat siapa yang tercepat, siapa duluan yang sampai finish. Nah, katakanlah ada 8 pelari ya yang mulai nih start berbarengan, mereka berkompetisi ya. Berkompetisi lari. Siapa duluan sampai finish ya, yang sampai finish itu artinya menang ya, artinya sukses ya, menorehkan prestasi, kebanggaan gitu kan. Nah, ini ya teman-teman ya, apple to apple. Nah apa John? Bahas tentang buah nih? Bukan ya. Apple to apple. Artinya apa? Kompetisi itu bidangnya harus sama teman-teman. Ya, bidangnya harus sama. Jadi nggak bisa berkompetisi kalau misalnya nih si A ya, dia bidangnya ini olahraga lari. Dia ingin berkompetisi dengan si B yang bidangnya olahraga sepak bola. Nggak bisa kayak gini teman-teman. Ya, untuk berkompetisi bidangnya harus sama. Jadi kalau A ingin berkompetisi dengan si B, bidangnya ya lari. Si A lari ya B lari. Atau kalau mau si A sepak bola ya B sepak bola. Gitu ya. Apple to apple. Jelas ya? Nah teman-teman. Kompetisi yang sekarang kita bahas nih ya. Saya tarik ruang lingkupnya jadi lebih besar. Namanya kompetisi dalam hidup. Nah, ya kompetisi dalam hidup. Jadi bukan olahraga ya. Oke. Ingin mencapai atau mengejar yang namanya sukses. Ya kan. Ketenaran atau kepopuleran ya, terkenal gitu kan, terus kaya raya, ya banyak uang ya, ingin bisa memberi manfaat yang luas ke sesama kita ya kan, berdonasi sebanyak-banyaknya, sedekah ke banyak orang kan gitu. Nah, secara garis besar teman-teman bisa ditarik satu garis, yaitu berhubungan dengan finansial atau uang, benar nggak? Ya, kompetisi dalam hidup. Nah teman-teman, kompetisi yang kita ikuti nih ya, kompetisi dalam hidup yang kita ikuti dalam mencapai finansial yang baik ya. Kan pengen seperti tadi tuh ya, sukses, kaya gitu ya. Prinsipnya ya, prinsipnya adalah lari maraton. Ya, jadi bukan lari sprint teman-teman, bukan lari 100 meter jarak pendek, tapi lari maraton. Lebih ke arah apa? Ya, bukan cepet-cepetan. Jadi bukan siapa duluan yang cepet gitu, bukan. Lebih ke arah endurance. Ya. Ketahanan. Jangka panjang ya, long lasting. Ya. Misal nih teman-teman.
lomba lari maraton 42 km nih. Jauh ya jaraknya ya. Nah, di tengah-tengah kompetisi ada yang nyerah ya. Ada yang mencoba mencari shortcut. Gimana sih caranya supaya cepat finish gitu kan. Ya sama ya. Kita juga kan gimana sih caranya supaya cepat menjadi sukses kan gitu. Sama ya. Nah, terus ada yang mencoba buat curang ya. Cara curang gitu loh supaya bisa finish. Ada yang konsisten ya, dari awal konsisten. Nah, ini good ya, bagus ya. Ada yang dari awal kebut larinya. Wush, kebut. Akhirnya sampai tengah kecapean teman-teman. Dan akhirnya stop atau nyerah gitu. Ada. Ya, begitu juga dengan kompetisi dalam hidup ini. Ya. Lomba lari maraton. Oke, nah teman-teman ya, kompetisi ini ya, kompetisi dalam hidup ini tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah yang penting finish, teman-teman. Ya, yang penting selesai. Itu yang utamanya, ya. Jadi bukan masalah waktunya, berapa cepatnya, ya. Mau berapa lama pun nggak masalah, it doesn't matter. Yang penting adalah finish atau selesai. Ya. Untuk mencapai finansial yang baik ya, kesuksesan itu ya. Waktu finish tiap orang tuh beda-beda, teman-teman. Ya, waktu finish tiap orang beda-beda. Ada yang mencapai kesuksesan 3 tahun, ya. Ada yang suksesnya 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang lebih, teman-teman. Ya. Nah, berbeda-bedanya itu disebabkan oleh berbagai faktor, ya. Dari kekuatan fisik, ya kan. Terus dari katakanlah apa? Koneksi, jaringan, ya kan. Ilmu yang diketahui ya, pengetahuan, ya kan. Jadi beda-beda mentalnya gitu. Dan yang paling utama, yang paling penting, yang paling menentukan yaitu start di awalnya, yaitu mindset. Oke ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya ya, lomba kompetisi dalam hidup ini ya, utamanya kita ingin mencapai kesuksesan yang berhubungan finansial ya, atau keuangan. Nah, lomba larinya adalah maraton, jarak jauh, daya tahan ya. Waktu nggak perlu dilihat ya, yang penting adalah finishnya, yang penting adalah selesainya. Oke ya teman-teman, video part 1 ini, kompetisi part 1 selesai sampai di sini ya. Bersambung ke part yang kedua di video selanjutnya ya. Nanti kita akan bahas ya di part kedua, apa sih efek alam bawah sadar saat tahu kalau kita lagi kompetisi. Nah ya, terus ada nggak sih kompetisi dengan diri sendiri ya, bakal seru teman-teman. Oke, jangan lewatkan ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Bagikan kepada sebanyak mungkin orang ya tentang video ini. Terus kalau ada yang mau ditanyakan, diskusikan, silakan di kolom komen. Oke, sampai jumpa di kompetisi part yang kedua. Stay tune, bye, speed up.